Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, setelah liburan kemarin, kita sekarang sudah semester 2 ya anak-anak. Sudah masuk tematik 2E, judulnya pengalamanku ya. Kita sudah siap untuk belajar ya. Silakan dibuka bukunya masing-masing, subtema 1, pengalamanku di rumah ya. Coba dilihat, kita baca bersama-sama. Nina mempunyai pengalaman di rumah. Nina mendapat oleh-oleh dari ayah. Oleh-oleh itu berupa akuarium besar. Ayah juga membawa ikan hias. Nina sangat senang dan berterima kasih kepada ayah. Nina dibantu ayah mempersiapkan akuarium. Mempersiapkan akuarium merupakan pengalaman yang menyenangkan. Nah, anak-anak, apa sih pengalaman itu? Nah, anak-anak pernah tidak mengalami pengalaman? Ya, tentu pernah ya. Jadi, pengalaman itu bisa kita dapatkan di mana saja ya. Apa sih pengalaman itu ya? Pengalaman itu ya peristiwa yang kita alami ya, yang pernah kita alami. Misalkan kita bisa mendapatkan pengalaman itu di mana aja. Contohnya di mana, teacher? Contohnya misalkan ketika di lingkungan rumah ya, di lingkungan rumah. Apa sih contoh pengalaman yang kita dapatkan di lingkungan rumah? Contohnya kita bersama-sama membersihkan rumah, atau mungkin kita bersama-sama kerja bakti membersihkan taman. Nah, itu pengalaman di lingkungan rumah. Terus di mana lagi pengalaman yang bisa kita dapatkan? Di lingkungan sekolah. Nah, pengalaman di lingkungan sekolah itu seperti apa sih, teacher ya? Contohnya misalkan ketika kita ada lomba mewarnain, terus kita juara satu lomba mewarnain, nah itu merupakan pengalaman tersendiri ya. Atau mungkin ada lomba 17-an, nah di situ juga merupakan pengalaman ketika lomba 17-an. Atau mungkin di situ pengalamannya didapat ketika di tempat bermain. Mungkin main gobak sodor, atau mungkin di situ main petak umpet, atau mungkin main masak-masakan dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk contoh pengalaman yang bisa kita dapatkan di tempat bermain. Terus apalagi contoh pengalaman yang bisa kita dapatkan di tempat lain? Contohnya apa? Ketika kita berwisata ya, entah itu berlibur ke Pulau Dewata Bali, atau mungkin berlibur ke Ancol, atau ke kolam renang ya, atau ke Cives dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh pengalaman berlibur di tempat wisata. Nah, anak-anak, itu beberapa contoh pengalaman yang bisa kita peroleh di berbagai tempat ya. Nah, jadi di situ pengalaman itu sesuatu yang pernah kita alami ya anak-anak ya. Sudah paham? Ya, selanjutnya kita lanjut ke halaman 3. Di halaman 3, di sini kita masuk ke pembelajaran 1 ya. Di sini ada ayo membaca. Coba diperhatikan. Hari ini Nina sangat gembira. Ayah Nina pulang dari luar kota. Ayah membawa oleh-oleh. Mendapat oleh-oleh adalah pengalaman yang menyenangkan. Tadi pengalaman sudah teacher jelaskan ya. Adi membantu ayah membawakan oleh-oleh. Tidak sengaja kantong yang dibawa terjatuh. Adi meminta maaf kepada ayah. Bacalah percakapan Adi dan ayah berikut. Nah, anak-anak, coba diperhatikan di sini ada percakapannya ya. Coba dilihat. Maafkan Adi, ayah. Adi tidak sengaja menjatuhkan oleh-olehnya. Itu kata Adi. Kata ayahnya gimana? Tidak apa-apa, Adi. Lain kali lebih hati-hati ya. Nah, kata Adi, baik ayah. Nah, anak-anak, kira-kira kita akan mempelajari apa ini? Kita akan mempelajari permintaan maaf ya. Kita akan belajar di sini membahas tentang permintaan maaf. Apa sih permintaan maaf itu? Ya.
Jadi permintaan maaf itu ya permintaan maaf yang biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan ya. Ketika kita melakukan kesalahan, di situ kita meminta maaf ya, memperbaiki kesalahan kita. Jadi permintaan maaf diucapkan dengan bahasa yang santun atau dengan bahasa yang sopan ya anak-anak. Terus ketika kita berbuat salah, kita harus apa anak-anak? Segera meminta maaf ya. Nah, setelah itu kita menggunakan kata-kata yang santun atau yang sopan ya, meminta maaf dengan ucapan yang sopan, yang santun, menggunakan nada yang lembut. Di situ tidak marah-marah ketika meminta maaf ya, harus sopan dan lembut kata-katanya. Nah, ungkapan permintaan maaf dilakukan apabila apa anak-anak? Nah, apabila ada seseorang yang melakukan kesalahan, tidak sengaja menjatuhkan sesuatu milik orang lain, tidak sengaja menabrak teman, dan lain-lain ya, masih banyak ya. Pernahkah kamu meminta maaf? Pernah tidak? Insya Allah pernah ya, nggak mungkin kalau kita tidak punya salah. Ya, kadang-kadang mungkin kita menjatuhkan mainan teman kita atau mungkin di situ kita menjatuhkan gelas di rumah. Nah, itu segera meminta maaf ya dengan kata-kata yang sopan dan diawali dengan kata-kata maaf ya. Apa yang kamu ucapkan saat itu ya, ketika kamu melakukan kesalahan, kamu mengucapkan apa? Nah, ya, mengucapkan permintaan maaf. Selanjutnya dibuka halaman 4 ya anak-anak. Di sini ada ayo mengukur ya anak-anak. Nah, selain makanan, ayah juga membawa oleh-oleh lain. Ayah membelikan saluang untuk Nina dan Adi. Saluang adalah suling khas Minangkabau. Jadi di situ ayahnya pulang membawakan oleh-oleh seruling ya. Ya, di situ Nina ingin mengukur panjang seluringnya atau saluangnya. Nina menggunakan penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Penggaris merupakan salah satu alat ukur panjang. Satuan ukuran penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat dengan cm ya. Sentimeter disingkat dengan cm. Ya, anak-anak diingat-ingat ya. Itu sentimeter disingkat dengan cm ya. Bagaimana cara mengukur panjang benda menggunakan penggaris? Nah, anak-anak di rumah ada penggaris kan? Nah, nanti coba praktek ya. Nanti sini teacher juga akan ngasih contoh. Jadi pertama-tama jadi kita letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0. Nah, seperti ini ya, sejajar dengan angka 0. Nah, setelah itu perhatikan angka yang sejajar dengan ujung benda lainnya. Angka tersebut merupakan panjang benda. Nah, ini ya, jadi ini penggarisnya, ini pensilnya atau seluringnya ya tadi. Misalkan ini ujungnya nih nah ya nak ya, ditaruh di 0. Terus kesininya kita lihat angka terakhirnya ya, terakhirnya berapa? 28. Nah, sini teacher akan ngasih contoh ke kalian. Misalkan teacher mau ngukur pensil ya. Misalkan di sini teacher mau ngukur pensil. Ini kan 0 ya sayang ya. Ini 0. Kita paskan dulu pensilnya. Ini 0 ya. Ya, kita hitung. Ujung pensilnya berada di angka berapa anak-anak? Nih, ujung pensilnya berada di 17. Berarti pensilnya teacher ini panjangnya 17. Ya, anak-anak coba nanti praktekkan sendiri. Ditulis di bukunya nanti ya. Coba dilihat halaman 5. Nah, di sini kalian disuruh apa? Disuruh mengukur benda-benda yang kalian miliki. Nah, di sini ada beberapa nama benda ya anak-anak. Ada pensil, buku tulis,
kotak makan. Nah, yang 2 ini nanti diisi, terserah kalian mau isi apa. Boleh diisi kotak pensil, boleh diisi jam dinding, boleh diisi penghapus, boleh diisi kotak kado, terserah ya. Nanti setelah kalian ukur, pensil kalian ukur, ukurannya ada berapa senti ya. Kalian tulis di sini hasilnya ya. Misalkan buku kalian nih, kalian ukur ada berapa senti panjangnya. Nah, nanti kalian tulis di sini ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, anak-anak, selanjutnya coba diperhatikan di sini ada ayo bernyanyi ya. Diperhatikan, saluang dapat berbunyi jika ditiup. Adi memainkan saluang pemberian ayah. Nina bernyanyi sambil diiringi bunyi saluang. Nah, ayo bernyanyi bersama Nina. Perhatikan kuat lemahnya bunyi pada lagu. Perhatikan contohnya pada lagu berikut. Ya, di sini ada tanda yang seperti ini ya, anak-anak. Nah, tanda yang seperti ini dengan tanda warna biru ya, berarti dinyanyikan dengan tekanan kuat ya. Tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama setiap birama. Nah, anak-anak, coba diperhatikan di sini ada lagu Awan Putih ciptaan A.T. Mahmud ya. Coba kita nyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyi bersama-sama. Awan seputih atas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih atas, arah berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Nah, anak-anak, itu tadi lagunya. Di situ ada tanda biru ya. Di sini yang ditandain ini berarti di situ dinyanyikan dengan tekanan yang kuat ya. Nanti coba kalian cari di rumah, terus kalian belajar menyanyikannya untuk membedakan tekanan yang kuat ya. Nah, selanjutnya dibuka halaman 6. Pada halaman 6 di sini dijelaskan, selain kuat lemah bunyi, perhatikan juga panjang pendek nada. Ada nada yang panjang, ada juga nada yang pendek. Panjang pendek nada disebut juga irama. Panjang pendek nada dihitung dalam ketukan. Nah, anak-anak, untuk ketukan ini kemarin di tematik 2D di awal pembelajaran itu sudah dipelajari ya tentang ketukan, berapa ketukan, berapa ketukan. Nah, di sini ada contoh ketukan. Di sini ada nada 2 ketuk. Nada 2 ketuk itu ada 1 titik di belakangnya. Jadi nadanya diperpanjang 1 ketuk ya. Ketika ada angka di belakangnya ada 1 titik di belakangnya. Nah, itu diperpanjang 1 ketuk ya. Jadi hitungannya ada 2 ketukan. Nah, sedangkan nada 1 ketuk itu di sini nada 1 ketuk itu tidak memiliki titik atau garis di atasnya ya. Nanti agar lebih pahamnya kalian bisa buka buku tematiknya lagi yang kemarin yang 2D ya. Kalau misalkan lupa bisa dilihat-lihat lagi di halaman awal ya. Dipelajari lagi. Nah, selanjutnya dibuka ayo berlatih ya anak-anak. Di sini di ayo berlatih halaman 6 dan 7. Silakan dikerjakan. Bacalah percakapan berikut. Ibu, Nina, mana garamnya? Kata Nina, maafkan Nina, Bu. Nina lupa membelinya. Kata ibu, ya sudah, tidak apa-apa. Kata Nina, iya, Bu. Nina akan membelinya lagi di warung. Kata ibu, terima kasih, Nak. Nah, anak-anak, di sini jawablah pertanyaan berikut sesuai percakapan tersebut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, nanti dijawab ya. Nomor 2.
Berilah tanda checklist pada tanda yang panjangnya lebih mudah diukur menggunakan penggaris. Kira-kira dari ketiga gambar ini yang lebih mudah untuk diukur menggunakan penggaris gambar yang mana ya anak-anak? Nanti silakan di checklist gambarnya yang sesuai ya. Nomor 3. Tuliskan panjang benda sesuai gambar berikut. Nah, kira-kira ini berapa sentimeter ya anak-anak panjangnya ya dari 0 sini ya? Kira-kira ada berapa sentimeter ya? Nanti ditulis di sini ya. Nomor 4, perhatikan penggalan nada lagu berikut. Nah, anak-anak di sini kalian disuruh melingkari bagian yang menunjukkan nada 2 ketuk. Kira-kira yang nadanya 2 ketuk itu yang bagian yang mana sih? Nanti kalian lingkari ya. Nah, cukup sekian materi tematik dari teacher. Banyak sekali kekurangan dari teacher. Teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.